Hai guys, assalamualaikum. Apa kabar pemirsaku semua yang masih setia dengan channel YouTube Amelia Amelia? Pemirsaku yang budiman, yang cantik, yang ganteng, yang baik, yang soleh, yang soleha, dan terbaik. Nah guys, aku kali ini mau reaction salah satu konten yang berkaitan dengan Kang Deddy Mulyadi, yaitu Gubernur Jawa Barat. Yang kita tahunya beberapa waktu yang lalu ada seorang remaja yang protes, yang komplain, yang memberi kritik tajam pada Kang Deddy terkait dengan penggusuran rumah yang mereka tempati di salah satu bantaran gerbang atau daerah banjir yang ada di kota Jawa Barat. Nah, bagaimana kisah awal daripada koreksi ataupun kritikan tajam dari anak remaja ini yang disinyalir namanya adalah Cinta Aura? Kita saksikan. Pembongkaran guys. Ini pembongkaran rumah yang ada di aliran sungai yang membuat banjir. Katanya bukan, tapi di kemarin ada proyek-proyek itu mulai dari sarana motor, sekolah takut kuda, bahkan bendungannya juga terusir ya Tuhan. Katanya untuk rakyat, tapi kenapa disuruh rakyat kecil itu berbalik? Kadang gua mikir apa ini beneran untuk majuan atau cuma sekedar validasi aja? Ya ada beda, jadi tak hebat dari dan semua orang tidak teriak, jadi gue yang bersuara karena dia bukan berarti rela dan mau gue berarti lawan. Hari ini tak aku bangun ini bisa jadi orang kalian lihat. Viral seorang remaja di Kabupaten Bekasi membuat video curhatan yang menyalahkan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi sebab rumahnya yang berada di bantaran kali digusur. Diketahui, Deddy Mulyadi menetapkan kebijakan untuk menertibkan bangunan yang berdiri di bantaran kali Bekasi, termasuk di kota dan Kabupaten Bekasi. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi banjir tahunan yang kerap terjadi di wilayah tersebut. Meski rumahnya dibangun di atas tanah negara, remaja itu tidak terima ketika eskavator menghancurkan tempat tinggalnya. Ia lalu mengkritik kebijakan Deddy Mulyadi yang menurutnya tidak memperhatikan nasib rakyat kecil. Lucu ya, katanya pembangunan tapi yang dikorbankan rakyat kecil, ucapnya di media sosial TikToknya pada Senin, 21 April 2025. Sayangnya, kritikan remaja itu malah menuai komentar negatif dari warganet. Sebagian besar netizen mengaku mendukung langkah Deddy Mulyadi tersebut. Keseharian Aura Cinta, remaja yang viral debat dengan Deddy Mulyadi, beauty vlogger, hingga pernah jadi bintang iklan pinjaman online. Aura Cinta atau AC, seorang remaja wanita lulusan SMA asal Cikarang, Bekasi, Jabar yang viral ngotot ini diadakan wisuda perpisahan untuk sekolah saat debat dengan Gubernur Jawa Barat. Deddy Mulyadi kini mencuri perhatian publik. Wajah khas rupanya kerap warawiri di televisi membintangi beberapa program bersama artis ternama. Dalam kesehariannya, AC sendiri dikenal aktif membagikan unggahan di media sosial. Ia juga merupakan beauty vlogger. Dilihat dari akun YouTube, dirinya kerap mengunggah konten kecantikan di akun YouTube-nya tersebut. AC juga pernah berakting sebagai figuran di sinetron Sayap Cinta Terindah. Hal itu dibenarkan oleh AC saat dikonfirmasi oleh salah satu netizen yang berkomentar di media sosialnya. Terlibat pinjol itu benar nggak sih? Nah, bentar. Jadi itu tentang si Cinta Aura ya namanya ya. Salah. Oh namanya Aura Cinta. Maaf. Balik guys. Maklum lah. Nah jadi ini tentang sosok si Aura Cinta dan aku garis bawahi dia bukan anak di bawah umur tapi sudah lulus SMA. Berarti anak yang sudah remaja dan tentunya anak yang tahu duit guys. Sudah tahu karena ada cuplikan dia yang bilang uang wisudanya cuma 1 juta doang. Nah siapa dia ini? Ternyata dia adalah remaja yang lulusan SMA. Kemudian kebetulan dia tinggal di daerah banjir di tempat wilayah yang digusur oleh Kang Deddy Mulyadi tersebut dan dia komplain gitu. Tapi ternyata anak ini juga selain ketus, tajam, kemudian logikanya nggak jalan guys. Karena menurut aku, kenapa aku bilang logikanya nggak jalan? Dia menepati tanah yang bukan milik dia, tapi milik pemerintah. Ketika digusur, dia komplain. Ini kita cuma bahas tentang itu dulu ya. Nah ternyata juga, jadi di salah satu stasiun televisi, si Aura Cinta ini diundang dan diklarifikasi oleh pembawa acaranya menanyakan tentang isu yang beredar kalau dia terlibat pinjol. Terlibat atau oke kita saksikan. Benar, itu saya sendiri. Terlibatnya sebagai apa? Terlibatnya saya sebagai talent. Oh talent. Bukan yang kemudian mengelola pinjol ya? Bukan. Talent dibayar, ya udah melaksanakan soal prosedur. Tapi kalau untuk sebelumnya tentang pinjol di dalam itu saya nggak tahu apa-apa. Jadi coba klarifikasi kepada penonton bahwa Aura itu sebenarnya hanya sebagai talent di situ, tidak terlibat dalam manajemen perpinjolan itu.
Kalau untuk pinjol saya sebagai talent, saya dibayar, terus kena kamera, udah selesai. Tapi kalau untuk seluk-beluk dalamnya aplikasi itu apa, pinjol itu bagaimana, saya nggak tahu. Oke, jadi nggak ada kaitannya langsung dengan Aura ya? Nggak ada. Tapi Aura sendiri mendukung nggak praktik-praktik pinjol itu? Enggak ya? Enggak. Oke, Nggak sama sekali. itu hanya sebagai talent profesional. Talent profesional. Oke, tapi sudah dibayar kan? Sudah dibayar ya. Nah, terus ada juga nih kemudian masyarakat yang mengatakan Aura itu sebenarnya hanya pansos, kemudian memanfaatkan sesi, memanfaatkan perdebatan dengan orang nomor 1 di Jawa Barat. Itu gimana pendapat Aura? Kalau pansos sih, kalau menurut netizen ya terserah sih, tapi jangan menyelesaikan untuk melatih. Oke guys, kalian bisa lihat bahwa ternyata dia itu juga teller sebuah pinjol guys. Ketika ditanya apakah dia terlibat dengan aplikasi pinjol tersebut, dia menjawab tidak. Pertanyaan aku, kenapa sesuatu yang kamu kerjakan tidak kamu pikirkan dan tidak kamu pelajari dulu akibat dan manfaat atau mudaratnya? Benar gak guys? Atau karena dia dibayar saja, kemudian asal dibayar dia melakukan apa saja? No, nggak kayak gitu. Anak baik nggak kayak gitu konsepnya. Kamu boleh kritis, kamu boleh tajam, tetapi kamu harus pakai logika dalam melakukan apapun. Karena di usia kamu itu masih labil. Nah, berarti pertanyaan kita terjawab bahwa dia teller di salah satu APK pinjol, dan itu dilarang guys di Indonesia guys. Apalagi pinjol yang tidak punya izin ya, izin dari OJK. Ini ada iklan dia mau proyek ini. Jadi enggak ya? Iklan pinjol. Perhatikan, Cepetan guys. jumlah limit pinjamannya tinggi, bunganya rendah, dan Berani berdebat dengan Gubernur Deddy Mulyadi, kini malah berujung dibully. Ini dia kisah sedih Aura Cinta. Aura Cinta yang baru berusia 19 tahun merupakan gadis cantik yang berasal dari Solo, Jawa Tengah. Ia baru-baru ini viral karena mengkritik Gubernur Deddy Mulyadi perihal pendidikan sudah sekolah. Dalam menyampaikan kritiknya, Aura memiliki public speaking yang bagus tanpa terbata-bata. Hal ini wajar karena ternyata Aura pernah membintangi sinetron di RCTI dan Antv pada tahun 2023. Bahkan Aura juga diduga pernah membintangi iklan salah satu situs pinjaman online. Tak hanya itu, nyatanya Aura juga merupakan selebgram yang memiliki puluhan ribu pengikut di media sosial. Nah, jadi itu tentang Aura itu, kalau menurut aku dia bukan bahasanya yang bagus, tapi bahasanya tajam guys. Beda loh guys. Orang yang berbicara tajam dan orang yang kritis dengan tajam itu beda. Banyak orang yang udah komplain ke dia dan menghujat di media sosial dia bahwa yang dia lakukan itu benar-benar tidak masuk logika guys. Karena niatnya dari Kang Deddy Mulyadi itu adalah membantu para orang tua agar tidak lagi disusahkan oleh urusan uang yang ada di sekolah. Uang sekolah, uang perpisahan, wisata, uang ini, bangun, bla bla, banyak guys. Namanya uang deh kalau di sekolah. Nah, dia menentang. Nah, di balik itu ada kisah lain juga. Nah, ini sampai Dr. Richard Lee juga turun tangan untuk meluruskan ke dia, mengasih paham ke dia bahwa apa yang dia lakukan itu menurut dia benar atau tidak. Dan di sini Kak Richardnya juga sengit banget pertanyaan guys, kita kasihkan. Semua orang dewasa berpikir bahwa kamu salah. Menurut kamu, kamunya yang salah atau mereka yang takut kamu benar? Mungkin mereka ya yang takut aku benar. Menurut kamu itu tanah siapa? Tanah negara. Terus kapan kamu ributkan? Kalau tanah negara kamu ambil, kenapa kamu ribut? Penggusuran ini ngusir para korban ini seperti hewan. Jadi gusur tinggal gusur. Oke, seperti hewan itu bagaimana? Dicambuk? Ditendang? Sedikit diintimidasi. Nah ini kata netizen nih, bilang iPhone, enggak ini reuni. Enggak. Terus kalau misalnya buat masalah study tour atau wisuda, ya itu tadi. Saya kan cuma menyuarakan pendapat saya. Kalau misalnya TKS di SMP ya dihapus, gak apa-apa, setidaknya ada dong di SMA gitu doang. Nah guys, itu dia diklarifikasi lagi oleh Dr. Richard Lee, dan pertanyaan Richard Lee itu cukup tajam ya. Memang kalau orang tajam ketemu orang tajam cocok guys. Tapi dia tetap membenarkan dirinya bahwa dia merasa orang takut dia yang benar. Nah setelah itu nggak sampai di situ, kita saksikan gimana waktu dia ketemu Kang Deddy Mulyadi, diundang padahal udah kritik beliau tajam, tapi salut dan aplaus buat Kang Deddy karena udah mengundang orang yang dia ya mempermalukan Kang Deddy lah, tapi beliau orang yang berjiwa besar ya guys ya. Aplaus buat beliau dan sehat selalu. Nah ini kita saksikan ketika si Aura Cinta ini diundang Kang Deddy, kita perhatikan bagaimana dia menatap beliau, bagaimana dia menjawab kata-kata seorang gubernur loh guys. Catat ya, gubernur loh, bukan pejabat biasa. Kita lihat. Lalu kemarin kalau yang anak SMP yang bercerita itu anaknya siapa? No, coba di bawah. Saya bukan anak SMP, saya udah lulus Pak. Lulus dari mana? Dari SMA, saya mau lanjut kuliah. Mau lanjut kuliah. Jadi Kang Deddy nanya, mana anak kecil yang kemarin kritik saya? Maaf Pak, saya bukan anak kecil, saya udah lulus SMA Pak. Pastikan. Yang bercerita itu anaknya siapa? Coba di bawah. Saya bukan anak SMP, saya udah lulus Pak. Lulus dari mana? Ada
ada yang menarik, bukan urusan yang digusurnya ya. Yang menarik adalah ini sekolah nggak boleh ada perpisahan, nggak boleh ada studi tour. Bagaimana tuh? Pertama gini Pak, kalau misalnya sekolah tanpa wisuda kan semua orang itu kan nggak mampu ya Pak, banyak rakyat miskin. Rakyat miskin nggak punya rumah lagi. Iya. Terus kalau misalnya rumahnya di bantaran kali lagi. Iya, tapi Pak. sekolahnya bu gaya-gayaan ada wisuda. Lebih tepatnya itu bukan wisuda Bang. Apa? Kalau misalnya bisa, wisuda itu tuh pengeluarannya itu lebih sedikit. Terus habis itu dibikin proyek, cuman bukan proyek Pak. Proyek Dibikin tetap ada wisuda, cuman selenggara kan. Saya nanya, gubernur melakukan itu buat siapa? Ya untuk rakyat semua Pak. Nah, iya untuk orang tua. Iya. Iya kan? Lebih tepatnya bukan gitu sih Pak. Apa? Saya kan biar adil nih ya Pak. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Oke. Wisuda. Terus gini, ngerasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa? Dari orang tua. Membebani nggak? Bisa dia membebani Pak. Iya bukan membebani nggak? Iya. Membebani. Terus kalau tanpa perpisahan emang sekolah jadi bubar? Enggak Pak. Kan ada juga lulusan yang cuma bisa sampai SD, SMP, atau Oke. SMA. Ya apa ya? Kalau tanpa perpisahan emang kehilangan kenangan. Kenangan itu bukan pada saat perpisahan. Kenangan indah itu saat proses belajar selama 3 tahun. Enggak juga sih Pak. Saya ngerasa kan udah lulus ya. Kalau misalnya nggak ada perpisahan, kita tuh nggak bisa kumpul bareng atau ngerasain gimana kumpulnya interaktif sama teman-teman gitu Pak. Terakhir ada interaktif. Oke, bayar nggak? Bayar. Oke, yang bayar siapa? Orang tua Pak. Rumah aja nggak punya bayar perpisahan. Gimana speak up-nya? Harusnya saya kritik ya. Harusnya speak up-nya begini. Kritik gubernur karena gubernur membebani rakyat. Sekolah harus bayar iuran. Ini kritik gubernur karena gubernurnya melarang perpisahan. Lah, kok akhirnya dibully. Kenapa dibully? Karena logikanya nggak tepat. Gitu. Pemerintahnya lagi bener, dikritik. Gimana? Siswa-siswa yang harus dibenerin sekarang. Ayo. Bukan mengkritik Pak, lebih tepatnya itu menurut saya itu kayak gitu tuh perlakuannya nggak adil Pak. Nggak adilnya buat siapa? Kamu mau perpisahan? Buat adik saya sih. Ya udah perpisahan sendiri aja nggak bawa sekolah. Nah harusnya kritik dari siswa itu mengkritik pemerintah yang membiarkan pungutan. Terus kalau ada biaya perpisahan harus bayar berapa? Waktu itu sih sekitar 1 juta doang Pak. 1 juta doang. Iya 1 juta. Getan ngeliat dia ngomong sama seorang gubernur tuh seperti itu loh guys. Kayak ngomong sama aduh. Kasih banget ya, sumpah. Cara dia ngomong itu seakan-akan gue mau nanya satu deh. Emang lu siapa? Ngatur-ngatur gubernur, emang lu siapa? Anak bocil baru tamat SMA juga belum tahu susahnya cari duit beras mahal. Beras bulog aja udah mahal juga. Pakai ngatur-ngatur gubernur. Dan kalian juga bisa lihat ya guys, sebenarnya Kang Deddy itu menahan emosi loh. Sebagai dia seorang notabene gubernur, kemudian dia dikritik tajam seperti itu. Gua plus buat Kang Deddy, sabarnya luar biasa. Dia ngomong gini guys, cuma 1 juta doang uang perpisahan guys. Logikanya kemana? Rumahnya kagak ada, numpang di tanah orang, mau perpisahan, mau gaya hidup tinggi gitu, ekonomi sulit. Gaya hidup elit, ekonomi sulit gitu ya. Sebenarnya lu belum pernah ngerasain Meg, sekarang beli beras mahal. Yuk kita lanjut guys. Ibu ibunya? Nah, ibu kerja apa? Rumah tangga. Ibu rumah tangga, bapaknya kerja apa? Wira swasta. Wira swastanya apa? Dagang apa? Dagang botol. Hah? Botol kaca. Botol kaca. Ibu lebih setuju mana? Anaknya ada perpisahan bayar atau perpisahan saya larang nggak usah ngeluarin duit? Kalau buat mental anak sih saya setuju yang bayar sih. Setuju yang bayar? Iya. Pilih mana? Pilih uang itu disimpan untuk biaya kuliah atau dihabiskan untuk perpisahan? Ya kalau bisa ada perpisahan tapi jangan terlalu pribadi. Oke, sekarang ibu pilih ibu aja rumah aja nggak punya. Iya. Tinggal aja masih di bantaran tuh. Kenapa gaya hidup begini? Ini kan harus dirubah ya. Ya, oke miskin kan? Kenapa miskin? Gaya orang kaya. Tak usah bantu ya. Enggak gitu Pak, kan saya waktu dibikin video TikTok itu kan captionnya itu kan bukan untuk meminta rohiman atau apapun. Saya itu cuma minta keadilan aja Pak. Yang minta adil apa? Waktu digusur itu tuh nggak ada musyawarah, cuma ada satpol pp datang. Ya pertanyaan, Anda tinggal di tanah orang. Saya balik pertanyaannya, tinggal di tanah orang lain harus bayar nggak sama yang tinggal tanah? Bayar. Kalau saya balik nuntut, Pemdanya suruh minta tagihan, dihitung berapa tahun perusahaan bayar tiap tahun. Ya Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya, misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar. Kamu miskin nggak? Iya, miskin. saya mampu. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Segini Pak, mohon maaf ya Pak ya, saya bukannya menolak kebijakan Bapak, saya bukan kebijakan saya, itu kebijakan bupati. Misalnya Bapak juga ngebalik minta pajak sama saya, padahal kan saya miskin, apakah? Bukan minta pajak, saya balik. Anda miskin, tapi jangan sok kaya. Orang miskin itu prihatin membangun masa depan. Kan logikanya dipakai. Hidup itu jangan sombong gitu. Ibu buat kontrak aja nggak punya, tapi ibu merasa bahwa wisuda lebih penting. Lebih penting mana? Kontrakan untuk tempat tinggal atau wisuda? Bisa tanya semua. Ibu setuju nggak kebijakan saya? Sekolah nggak usah ada wisuda, nggak usah ada studi itu biar. Setuju Pak. Bukannya orang tua. Nah kemarin, Nek, coba lihat itu orang tuanya. Jadi jangan hanya berpikir, Nek, orang tuanya nggak apa-apa karena dimanja. Tapi jangan.
banyak yang berat. Maaf Pak, tadi kan ibu-ibu semua sama bapak-bapak semua kan pernah sekolah, pernah merasakan perpisahan. Setidaknya itu murid itu juga bisa ngerasain Pak. Nah, maksud saya ditekankan di sini apa? Bukan masalah wisuda dihapus, tapi perpisahan tetap ada, cuman pengeluarannya aja diminimin aja Pak. Yang urusan minimal kan urusan sekolah, bukan urusan saya. Iya. Kan kalau misalnya ada ketentuan kayak gitu, semua itu berarti seneng Pak. Adil. Saya gini, bisa nggak nyegah minimalisir? Nggak bisa. Setiap sekolah punya gaya yang berbeda. Saya bilang ya. Ya, boleh aku jangan foto sama saya. Ini agak dari cara dia salam, seperti tidak terima. Jadi kalau yang aku tangkap tentang si Aura Cinta ya, benar katakan Dedi, dia bicara nggak pakai logika guys. Banyak yang aku tangkap dari sosok dia itu, dia melakukan sesuatu tanpa dia pikir baik, buruk, dan mudaratnya. Pertama, orang yang dia sebagai telak pinjol. Kemudian ketika dia mengkritik, dia itu seakan-akan seorang yang lebih tinggi dari Dedi. Jadi dia mengkritik itu seakan-akan menggurui atau mengajari menurut saya ya, menurut saya. Dan caranya juga tidak sopan dan sangat tajam dan kritis. Etika punya cara dan tutur bahasa kita itu nggak seperti itu guys. Itu menurut saya ya, menurut aku pribadi ya. Tetapi ketika dia ingin mengeluarkan biaya untuk wisuda atau perpisahan cuma 1 juta doang. Doang loh guys. Tapi ketika dia mau diusir dia komplain. Nah, itu pendapat aku pribadi ya guys ya, karena pada dasarnya kita juga pernah seusia dia, tapi enggak untuk dia aja, tapi jadi pemikiran untuk kita semua gitu. Kalau kita memang sulit, jangan punya gaya yang kayak orang elit gitu loh. Ibaratnya itu gaya elit, ekonomi sulit. Nah, itu bahasanya. Dan mungkin ini dulu untuk reaksiku kali ini tentang si Aura Cinta yang mengkritik Kang Deddy Mulyadi. Sukses terus untuk Kang Deddy Mulyadi, sehat selalu, tetap semangat, doa-doa orang baik, doa-doa orang yang pernah Bapak bantu, dan niat Bapak untuk kemajuan Jawa Barat dan masyarakat Indonesia pasti Tuhan dengar dan kita semua support. Bumi Merah Putih dengan saya Amelia di konten reaction aku Amelia. Sampai jumpa lagi dan sehat selalu. Terima kasih.